Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Bapak pertegas bahwasannya iman kepada Rasul ini termasuk rukun iman. Yang namanya rukun artinya harus keseluruhan kita meyakininya. Kita iman kepada Allah, malaikat, kitab, hari akhir, qada-qadar, tapi tidak iman kepada Rasul, maka iman kita belum sempurna. Itu yang dinamakan rukun. Harus semuanya kita imani itu. Rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, kita bahas di semester yang keempat ya, atau semester genap di kelas 11. Secara bahasa, Rasul artinya utusan. Yang namanya Rasul tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya Nabi ya. Secara bahasa Rasul artinya utusan. Kalau Nabi secara bahasa artinya orang yang menerima berita atau kabar. Nah, secara istilah Rasul yaitu seseorang yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah tetapi tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya, atau dengan kata lain untuk dirinya sendiri. Nah, makanya ada persamaan antara Nabi dan Rasul, yaitu sama-sama menerima wahyu kedua-duanya, dan perbedaannya adalah kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu tersebut, kalau Nabi tidak berkewajiban untuk menyampaikannya. Maka bisa dikatakan setiap Rasul pasti dia seorang Nabi, tapi tidak setiap Nabi dia menjadi Rasul gitu. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya jumlah nabi seluruhnya itu ada 124.000. Di antara 124.000 nabi yang jadi rasul cuma 315. Dari 315 rasul yang wajib kita ketahui cuma 25 saja. Dari 25 rasul ada 5 rasul yang mendapatkan ujian paling berat. Ujiannya paling berat yang sering disebut dengan istilah Rasul Ulul Azmi ya. Disingkat dengan Mimin, Muhammad, Isa, Musa, terus Ibrahim dan Nuh ya. Rasul Ulul Azmi itu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh gitu. Dan di antara semua rasul yang paling utama adalah rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung kita cuma disuruh menghafal yang 25 ya, tidak yang menghafal yang 300 atau yang tadi yang ratusan ribu itu rasul. Nah, yang kedua, kapan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul? Nabi Muhammad terlebih dahulu diangkat jadi nabi ya. Diangkat jadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun, tapi terlebih dahulu diangkat jadi nabi. Ketika turun surah Al-Alaq 1-5 itu baru menjadikan Muhammad sebagai nabi yang menerima wahyu, belum ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi setelah sekitar 2 bulan peristiwa di Gua Hiro, turun lagi wahyu surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum, berdirilah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Nah, baru Muhammad bukan hanya sebagai nabi, tapi juga beliau sebagai Rasulullah gitu. Yang kedua, bagaimana sih beriman kepada Rasul? Nah,
Beriman kepada Rasul yaitu meyakini sepenuh hati 100%, tidak ada keraguan bahwasannya Allah benar-benar telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Jadi ketika kita sudah meyakini Rasul itu benar-benar ada, Rasul merupakan utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya, maka kita sudah termasuk kategori orang yang beriman kepada Rasul. Tapi yang namanya beriman tidak cukup hanya di lisan, harus diaplikasikan. Tasdikul bil qalbi, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilakukan oleh segenap anggota badan. Itu baru yang namanya iman. Saya iman tapi nggak sholat, nah itu juga salah. Saya iman tapi suka menyakiti orang lain, nipu, maling, nah itu juga salah. Imannya belum sempurna. Itu tadi iman kepada Rasul ya, meyakini bahwasannya Allah benar-benar telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Lalu yang ketiga, hukum beriman. Hukum beriman kepada Rasul jelas, yaitu fardu ain. Artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu atau masing-masing. Selanjutnya mengenai sifat hukum akal. Hukum akal itu ada tiga. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib artinya harus ada, mustahil nggak boleh ada, jaiz mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Nah, kalau sifat wajib bagi Allah kan ada 20 tuh. Nah, kalau sifat wajib bagi Rasul cuma ada 4. Bapak yakin kalian sudah pernah belajar mengenai hal ini. Yang pertama, sidik. Sidik artinya jujur atau benar. Jadi mustahil seorang Rasul itu berbohong. Pasti setiap yang dikatakan oleh Rasul itu merupakan kebenaran. Yang kedua, amanah. Amanah artinya terpercaya, dipercaya. Mustahil seorang Rasul itu berkhianat. Pasti Rasul itu dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi semua wahyu yang diberikan oleh kepada Rasul itu semuanya pasti disampaikan kepada umatnya. Mustahil Rasul itu menyembunyikannya. Dan yang terakhir, fatonah artinya cerdas. Mustahil Rasul itu bodoh. Ya, Rasul itu cerdas. Nah, yang kedua yang termasuk hukum akal yaitu sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Kizib artinya bohong, lawan dari sifat sidik tadi, mustahil Rasul itu bohong. Yang kedua, khianat. Ini sudah jadi bahasa kita ya, berkhianat. Tidak amanah, ini lawan dari sifat wajib yang amanah tadi. Lalu kitman artinya menyembunyikan, lawan dari sifat tabligh tadi di sifat wajib. Dan baladah artinya bodoh, lawan dari sifat fatonah tadi di sifat wajib gitu. Nah, yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz yaitu sifat yang mungkin ada, mungkin tidak ada, mungkin dilakukan, mungkin tidak dilakukan. Sifat jaiz bagi Rasul yaitu a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Contohnya makan, minum, bahagia, sedih, ngantuk, tidur, marah, jalan-jalan, nikah, punya anak gitu. Itu kan semuanya merupakan sifat-sifat kemanusiaan gitu, yang kita pun sering melakukan hal tersebut gitu. Walaupun Rasul itu makhluk yang paling mulia, tapi tetap dia tidak kehilangan sisi kemanusiaannya gitu. Rasul juga memiliki sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Ada juga sifat-sifat yang khusus hanya pada Rasul. Yang pertama, ismatu Rasul. Artinya
Rasul itu orang yang maksum. Maksum itu artinya terlindung dari dosa. Jadi mustahil Rasul itu melakukan sebuah dosa atau membuat kesalahan. Kalaupun Rasul ditegur, itu sengaja Allah menegur Rasul supaya menjadi peringatan bagi kita. Gitu. Lalu yang kedua, iltizamu Rasul. Artinya adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Apapun yang Rasul ajarkan, itulah yang Rasul lakukan. Beda sama Bapak. Rasul itu konsisten, yang dia katakan itu yang dia lakukan. Enggak kayak kebanyakan manusia kan. Lain di omongan, lain di perbuatan. Nah, dalam Al-Baqarah ditegaskan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Jadi tidak ada perbedaan di antara para rasul. Ya, semuanya kita harus mengimani semuanya, menghormati semuanya. Tidak membeda-bedakan. Semuanya kita hormati gitu. Para rasul dari sampai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gitu ya. Kita harus mempercayainya, mengimaninya gitu. Di antara para rasul selain Nabi Muhammad ada juga rasul yang istimewa, termasuk ulul azmi tadi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim ini istimewa? Nabi Ibrahim ini istimewa bukan hanya oleh umat muslim saja ya. Umat di luar Islam juga sangat menghormati Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim punya gelar yaitu bapaknya para rasul. Kenapa bukan Nabi Adam bapaknya para rasul? Karena banyak rasul yang lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan saking istimewanya ketika kita sholat yang dibaca itu sholawat Ibrahimiyah kan, yang disebut Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ali Ibrahim gitu. Yang disebut Nabi Ibrahim, kenapa? Nabi Ibrahim sangat istimewa, yaitu bapaknya para rasul. Nabi Ibrahim punya anak, singkat cerita punya anak dua, yaitu Ismail sama Ishak. Ismail dibawa oleh ibunya Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, ke daerah Arab. Lalu Ishak tetap bersama Nabi Ibrahim dan ibunya yaitu Siti Sarah. Ishak punya anak Yakub, Yakub nanti punya anak banyak ya, ada 10. Di antaranya ada yang jadi rasul yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita Nabi Yusuf jadi pejabat di Mesir, jadi bendahara di Mesir, menteri keuangan gitu. Nah, anak-anak dari keturunan Yakub inilah yang nantinya disebut dengan Bani Israel gitu. Israel itu bahasa Ibrani artinya Abdullah atau hamba Allah gitu. Karena Firaun takut atas kepintaran dari kaum Bani Israel, keturunan Nabi Yusuf tuh, maka diputuskanlah untuk melenyapkan keturunan Bani Israel. Dikeluarkan sebuah peraturan, anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu harus dibunuh. Tapi ada yang selamat, yaitu kalau nggak salah Nabi Musa ya, Nabi Musa yang selamat tuh. Makanya nanti Nabi Musa juga ngelawan Firaun dan membebaskan rakyatnya Bani Israel dari penjajahan Firaun itu tuh. Setelah Nabi Isa wafat, Bani Israel mengangkat seorang raja yang bernama Tolut ya, Tolut diangkat menjadi raja Bani Israel yang pertama. Lalu punya menantu yang telah mengalahkan seorang yang jahat, Jalut. Menantunya yaitu bernama Nabi Daud alaihissalam, termasuk rasul juga. Nabi Daud diangkat menjadi raja kedua Bani Israel setelah tadi yang pertama itu mertuanya.
Daud punya anak juga yang menjadi rasul juga, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, namun ketika Nabi Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman tidak memberikan perintah atau wasiat tentang siapa yang menjadi penerusnya gitu. Tidak ada pewaris tahta. Makanya setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Bani Israel terpecah. Ada yang masih lurus, ada juga yang garis keras. Nah, yang garis keras ini ya inilah yang disebut dengan Yahudi. Yahudi ini sangat galak sekali. Setiap rasul yang datang mereka jahati, mereka bahkan bunuh. Yang pertama Nabi Zakaria datang dakwah kepada Nabi Yahudi, dipenggal. Udah Zakaria, Nabi Yahya datang berdakwah kepada mereka, digergaji. Tubuh Nabi Yahya digergaji. Yang ketiga Nabi Isa juga datang, malah disalib sama mereka. Itu versi Nasrani ya, disalib. Tapi menurut versi kita, orang Muslim yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri itu diangkat ke langit dan nanti akan turun. Nah, beberapa tahun kemudian lahirlah ajaran yang garis kiri ya. Kalau tadi Yahudi garis kanan keras tuh, nah lahir juga garis kiri yang sering disebut dengan Nasrani ya. Mereka beranggapan bahwasannya Isa itu adalah anak Tuhan. Tapi itu juga dilarang sama Al-Qur'an. Walaqad kafarul ladzina qalu innallahu huwa Isa bin Maryam. Sungguh telah dilaknat bahwasannya bagi orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam gitu. Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan gitu. Lalu setelahnya ada yang protes. Nabi Isa kan lahir tahun 1 Masehi, berarti siapa Tuhan sebelum 1 Masehi gitu. Ada orang yang protes, disebut dengan Protestan akhirnya. Analisinya benar, tapi konklusinya, kesimpulannya salah. Kalau gitu Tuhan sebelum 1 Masehi siapa? Berarti Isa bukan Tuhan. Udah benar tuh. Kesimpulannya salah. Malah anak Tuhan. Makanya ada Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Itu juga dilaknat oleh Al-Qur'an. Walaqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa tsalitsun tsalatsah. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah adalah di antara yang 3. Trinitas gitu. Nah, Islam ada di tengah-tengahnya ya. Kalau tadi Yahudi sangat galak sama rasulnya, jahat. Kalau Nasrani sangat baik sekali. Saking baiknya rasulnya itu disejajarkan dengan Tuhannya. Nah, Islam ada di pertengahan. Menghormati seluruh rasul tapi tidak sampai derajatnya menyamai Tuhan. Nah, itu keturunan dari Ishak ya. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub sampai Nabi Isa itu semuanya keturunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Ishak ya. Ishak kan tadi punya saudara kandung, beda ibu, yaitu siapa? Ismail. Nah, satu-satunya rasul yang lahir karena tadi oleh ibunya Siti Hajar, Ismail dibawa ke Arab, satu-satunya rasul yang lahir dari jalur Ismail yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, apa hikmah beriman kepada Rasul? Yang pertama, menyempurnakan ketakwaan dan keimanan kita. Dan yang kedua, dengan iman kepada Rasul menjadikan motivasi kepada kita, karena Rasul itu merupakan utusan Allah, syariat yang telah diberikan oleh Allah supaya manusia menjadi lurus. Maka sudah sepatutnya hikmah yang kedua, kita meneladani Rasul, menjadikan Rasul sebagai contoh perilaku dan teladan bagi kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa man hakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan maka lakukanlah. Apa yang Rasul
larang maka jauhilah gitu. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertanyaannya mungkin nanti bisa di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.